Ngerasain nggak sih udah pakai UPS, tapi kok kadang masih aja ya kayak nggak bisa nolong gitu waktu urgent pas mati lampu. Ujung-ujungnya apa? Semua kerja keras hilang, data belum ke-save, dan endingnya apa? Frustasi total. Tapi tahu nggak sih kalau itu semua bisa dihindari dengan milih UPS yang tepat buat perangkat kalian. Oke, jadi kita akan bahas kenapa penting memilih UPS yang tepat. Dari sekian banyak pengguna UPS saat ini, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyain, yaitu mengapa penting memilih UPS yang tepat. Kita tahu bahwa banyak orang yang masih asal pilih UPS tanpa tahu kebutuhan daya mereka. Akibatnya apa? Akibatnya UPS nggak kuat, ngetrip, atau bahkan nggak nyala sama sekali saat listrik mati. Serem kan, udah beli UPS mahal-mahal malah nggak berguna. Nah, supaya ini nggak kejadian sama kalian, penting banget buat tahu dulu kebutuhan daya perangkat kamu. Soalnya kalau salah ini tuh bisa rugi total, geng, bisa rugi banyak. Oke, jadi gimana sih cara menghitung kebutuhan daya UPS kalian? Nah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita perlu tahu dulu kenapa penting banget untuk mengukur kebutuhan daya kalian. Oke, jadi UPS itu gak kayak colokan biasa yang tinggal pasang aja. Kamu harus tahu total daya perangkat yang mau kamu pakai. Alasannya apa? Alasannya simple. Karena kalau daya UPS-nya kurang, perangkat kamu gak bakal dapat daya cadangan yang cukup pas listrik mati. Nah, sebaliknya, kalau daya UPS-nya terlalu besar, kamu malah buang-buang uang buat sesuatu yang gak efisien. Jadi, alangkah baiknya sebelum beli, kalian perlu hitung untuk penggunaan UPS kalian. Nah, langkah-langkah untuk perhitungan kebutuhan dayanya sendiri. Yang pertama, identifikasi perangkat yang akan kamu sambungkan ke UPS. Misalnya yang mau kamu sambungkan ke UPS itu ada PC gaming, monitor, router, ataupun printer. Nah, itu semua kalian catat perangkat-perangkat apa aja yang bakal kalian colok ke UPS. Yang kedua, cari tahu kebutuhan daya masing-masing perangkat. Untuk langkah yang kedua ini, kalian memang perlu lihat spesifikasinya terlebih dahulu. Biasanya ada di label perangkat, contohnya kayak PC gaming 500 watt, monitor 100 watt, ataupun router yang 50 watt. Semua itu bisa kalian lihat dan kalian catat. Langkah yang ketiga, jumlahkan semua kebutuhan daya perangkat yang telah kalian tentukan. Misalnya dari perangkat-perangkat tadi yaitu PC gaming yang dimana 500 watt, monitor 100 watt, dan router 50 watt. Nah, jadi di total adalah 650 watt. Nah, itu tuh total daya yang kalian butuhkan untuk perangkat-perangkat di UPS. Tapi gak cuma sampai situ. Untuk jaga-jaga, kalian perlu menambahkan cadangan daya sekitar 20-30%. Hal ini tuh penting banget karena jika nantinya ada lonjakan daya mendadak, kalian bisa mengatasinya. Jadi kalau misalnya 650 watt yang kalian butuhkan tadi, tambahkan 30%, hasilnya sekitar 845 watt. Sehingga untuk itu kalian perlu mencari UPS yang kapasitas minimalnya 850 watt. Dan jangan lebih kecil daripada ini. Nah, tapi selain daya yang perlu kamu cek, ada beberapa tips tambahan biar kalian nggak salah pilih UPS. Pilih UPS dengan jenis sesuai kebutuhan kalian. Misalnya kalau kalian cuma buat perangkat kecil, line interaktif aja udah cukup banget. Tapi kalau kalian pakainya server atau untuk gaming rig, pilihlah yang tipe UPS online. Tips yang kedua, perhatikan durasi backupnya. Jadi kalau di tempat kalian sering mati listrik yang lama, cari UPS dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Tips yang ketiga, cek fitur tambahannya. Misalnya fitur search protector, indikator baterai, atau bahkan aplikasi monitoring. Dimana hal ini tuh penting banget buat kalian untuk mendukung performa UPS kalian. Nah, sekarang kamu udah tahu kan cara yang gampang buat hitung kebutuhan daya UPS dan tips memilih UPS yang tepat. Jadi jangan sampai salah pilih ya, biar perangkat kamu tuh tetap berjalan lebih aman dan kerjaan kamu tetap lancar walaupun banyak gangguan. Kalau kalian punya tips lain, drop dong di kolom komen atau bahkan pengalaman yang unik. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bahkan komen juga dong buat bahas apa lagi di next video. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!